Penyebab penyakit ginjal perlu kita waspadai sejak dini. Nah, kami akan mengulas informasi seputar penanganan dan pencegahan penyakit gagal ginjal kronis dalam segmen Dokter Menjawab bersama Diana Dwika. Kementerian Kesehatan menyarankan orang yang memiliki faktor resiko penyakit ginjal untuk melakukan deteksi dini secara rutin setiap bulan. Deteksi dini bertujuan untuk mencegah penyakit ginjal kronis, gagal ginjal, dan juga mengurangi tingkat keparahan penyakit ginjal. Penyakit ginjal merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Data global menunjukkan 1 dari 3 orang memiliki resiko mengalami penyakit ginjal kronis. Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi penyakit ginjal kronis di Indonesia mencapai 3,8%. Sedangkan data Indonesian Renal Registry memperkirakan angka kejadian gagal ginjal yang memerlukan dialisis sekitar 499 per juta penduduk. Untuk mengulas lebih dalam tentang apa yang dimaksud gagal ginjal kronik dan pencegahannya seperti apa, telah hadir bersama kita Dr. Vidya Umami, spesialis penyakit dalam, subspesialis ginjal dan hipertensi Rumah Sakit Yarsi. Dokter, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Baik kabarnya, Alhamdulillah. Iya, baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Baik, dokter, tadi di awal kita sudah menyebutkan bahwa penyakit gagal ginjal ini merupakan salah satu penyakit yang cukup mematikan begitu ya di dunia. Nah, tapi sebenarnya apa saja sih yang menjadi penyebab atau faktor-faktor penyebab penyakit gagal ginjal ini, dokter? Ya, baik. Terima kasih. Betul sekali. Tadi sudah disampaikan bahwa penyakit gagal ginjal kronik ini merupakan salah satu penyebab kematian yang di dunia ini 10 besar kematian yang diderita oleh masyarakat populasi umum. Dan mungkin sebelum kita berbicara mengenai apa itu penyakit gagal ginjal kronik, kita harus tahu dulu bahwa di sini ginjal kita itu ada 2 ya, jadi kita memiliki 2 ginjal di kiri dan di kanan yang posisinya itu letaknya ada di bagian pinggang belakang. Jadi kalau dalam tubuh kita itu ginjal kita 2 ini dilindungi oleh tulang rusuk dan otot sehingga aman posisinya. Nah, dalam fungsi yang normal ginjal kita itu fungsinya sangat banyak. Antara lain dia membuang racun, kemudian membuang kelebihan cairan melalui urin setiap harinya. Kemudian juga dia mengatur tekanan darah, menyeimbangkan kadar ion dan juga kadar keasaman darah, dan selain itu juga membentuk hormon yang sangat penting untuk pembentukan sel darah merah. Nah, yang dimaksud dengan penyakit gagal ginjal kronik ini jika terjadi gangguan fungsi dan maupun gangguan dari struktur dari ginjal itu sendiri yang terjadi secara dalam periode tertentu yaitu minimal 3 bulan. Jadi perlu diperhatikan di sini bahwa kegagalan ginjal yang bersifat kronik ini terjadi akibat penurunan fungsi dari ginjal itu yang terjadi selama 3 bulan. Nah, ini penyebabnya tadi kalau ditanyakan memang cukup banyak, tapi yang didominasi saat ini maupun sejak dahulu yaitu oleh penyakit tekanan darah tinggi atau yang kita sebut sebagai hipertensi. Selain itu juga penyakit diabetes mellitus atau kencing manis juga merupakan penyebab yang cukup banyak dari gagal ginjal kronik. Penyebab-penyebab lain seperti adanya peradangan ginjal, kemudian batu ginjal, adanya kista, itu juga merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit ginjal kronik. Oleh karena itu pengenalan diri terhadap penyakit-penyakit dasar yaitu penyakit darah tinggi, kencing manis itu menjadi sangat penting. Lantas untuk langkah-langkah pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait penyakit gagal ginjal ini, dokter? Ya, tadi kembali kepada kita harus memiliki fungsi ginjal yang normal, yang baik, artinya kita harus menjaga gaya hidup kita supaya tetap menjaga fungsi ginjal itu tetap baik. Itu yang pertama, misalnya kita harus cukup minum. Nah, minumnya ini juga yang sangat disarankan adalah minum air putih yang cukup dengan jumlah yang cukup bagi tubuh kita, Mbak. Paling tidak kalau kita memiliki ginjal yang sehat, kita membutuhkan air 1,5 sampai 2 liter dalam sehari. Selain itu juga kita harus menghindari makanan maupun minuman yang akan berdampak buruk terhadap ginjal. Misalnya makanan yang tinggi kadar
lemak, kemudian kadar garamnya cukup tinggi, itu harus dihindari. Minuman-minuman bersoda ataupun dengan bahan pengawet juga akan memperburuk fungsi ginjal jika digunakan atau dikonsumsi secara dalam jangka waktu yang lama. Iya, artinya Maka memang seperti itu. pola hidup sehat memang harus segera diterapkan dari sekarang ya dokter. Baik, dan lantas ini kira-kira bagaimana penanganan bagi pasien yang mengalami gagal ginjal kronik dokter? Ya, perlu diketahui juga bahwa gagal ginjal kronik ini memiliki beberapa stadium, sehingga penanganannya itu juga tergantung dari stadium mana pasien itu saat yang dialami oleh pasien. Kita bagi menjadi 5 stadium. Pada stadium 1, 2, dan sampai dengan 4 itu memang memiliki gejala yang bervariasi, bahkan di awal tidak memiliki gejala sama sekali, sehingga sulit kita deteksi kalau tidak memeriksakan fungsi ginjal di laboratorium. Sehingga memeriksakan fungsi ginjal kita dengan memeriksakan darah dan pemeriksaan urin itu sangat penting untuk mendeteksi dini. Kalau misalnya sudah sampai stadium 4 ya, mulai biasanya ada keluhan-keluhan seperti mudah lelah, kemudian ada bengkak, kemudian juga misalnya mual, muntah, sulit tidur, itu tanda-tanda artinya racun dalam tubuh tidak efektif dikeluarkan atau dibuang oleh ginjal. Oleh karena itu mungkin perlu pengobatan yang tujukan untuk mencegah perburukan ginjalnya maupun mengatasi keluhan-keluhannya. Kalau misalnya sudah sampai stadium 5, artinya fungsi ginjal sudah kurang dari 15%, ada saatnya dibutuhkan terapi pengganti ginjal. Yang saat ini sudah tersedia ada 3 pilihannya, yaitu dialisis berupa hemodialisis atau cuci darah yang kita kenal sehari-hari, dan peritoneal dialisis. Ya, yang ketiga adalah pilihannya transplantasi ginjal. Jadi bagaimana penanganannya sangat tergantung pada seberapa berat kondisi gagal ginjal itu sendiri. Ya, memang artinya dari pernyataan dokter tadi kita menyimpulkan bahwa sebisa mungkin masyarakat melakukan deteksi sedari dini begitu ya dokter bagi masyarakat yang memiliki resiko untuk penyakit gagal ginjal ini. Baik, Dokter Vidya Umami, dokter spesialis penyakit dalam, spesialis ginjal hipertensi Rumah Sakit Yarsi. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dokter. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu Mbak. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Dokter Menjawab kali ini tentang penyakit ginjal kronik. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Salam sehat selalu, saya Diana Dwika undur diri, sampai jumpa.